ini insyaallah kita tabarrukan kitab Al-Manhajus Sawi Syarh Usul Thariqatis Sadati Ali Ba'alawi ta'lif lil alama al-muhaqqiq ad-da'i ilallah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith radhiyallahu anhu. Salawat dan salam mari kita panjatkan, kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semua keluarganya, segenap keluarganya, para sahabat dan para pengikutnya, dan semoga kita senantiasa termasuk di dalam golongan umatnya min khairi ummati. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'abdihi fid-dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali kajian kitab Manhajus Sawi ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut asma Allah Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahimi, zat yang maha penyayang di akhirat saja. Muqaddimatul kitabi, muqaddimah kitab ini, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat wa tahsulun nafahat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidi sadat wa qudwatil qadat Muhammad ibn Abdillah khairi makhluqin fil ardi was samawat wa ala alihi ma'adinil hikmati wa amnil ummati wa mafatihir rahmati wa ashabihi nujumul ihtida wa masabihil iktida wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumil miqat fi kulli lahzatin abada adada ma ahata bihi ilmullahi wa midadu kalimatillahi tammat. Wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Alladzi bi ni'matihi, yang mana dengan nikmatnya Allah tatimmus shalihat, sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Wa tanzilul barakat, dan turunlah keberkahan-keberkahan. Wa tahsulun nafahat, dan hasillah pemberian. Wa sallallahu wa sallama, semoga rahmat ta'zim Allah dan keselamatan dari Allah senantiasa tercurah ala sayyidi sadat, atas pemimpin para pemimpin, wa qudwatil qadat, dan pemimpin yang diikuti, yang terkenal, Muhammad ibni Abdillah, baginda Nabi Muhammad ibni Abdillah, khairi makhluqin, sebaik-baiknya makhluk, fil ardi, di muka bumi ini, was samawati, dan langit-langit, wa ala alihi, dan semoga tercurah pula rahmat ta'zim Allah tadi, alihi, atas semua keluarganya, ma'adinil hikmati, yang mana keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ma'adinul hikmah, adalah tambangnya ilmu dan hikmah. Wa amnil ummati, dan menjadi amannya bagi umat. Wa mafatihir rahmati, dan pembukanya rahmat-rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa ashabihi, dan semoga rahmat ta'zim Allah tadi pula tercurah kepada segenap sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi ibarat nujumul ihtida, bintang-bintangnya petunjuk. Wa masabihil iktida, dan pelitanya panutan. Wa tabi'ihim, dan semoga juga tercurah kepada para pengikut-pengikut mereka bi ihsanin, dengan kebaikan, ila yaumil miqat, sampai hari kiamat. Fi kulli lahzatin abada, dalam setiap kejap selama-lamanya, adada ma ahata bihi ilmullah, sehitungan sesuatu yang meliputi ilmunya Allah, wa midadu kalimatillahi tammati, dan sebilangan kalimat Allah yang sempurna. Beliau pengarang kitab ini setelah sebelum memberikan mukaddimah, beliau mendahulukan dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah di awal tadi. Kemudian membacakan sholawat salam kepada Sayyidus Sadat wa Qudwatil Qadat Muhammad ibni Abdillah khairi makhlukin fil ardi was samawat. Juga kepada segenap keluarganya, ali Muhammad. Maksudnya alihi adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ali Muhammad, ada ahlul baitin Nabi, ada dzurriyyatun Nabi. Kalau lafaz ali Muhammad wa ala alihi, ali itu maknanya keluarga. Yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad itu kalau menurut Imam Syafi'i adalah mukmin min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Kalau menurut Imam Syafi'i, orang yang beriman dari keturunannya Bani Hashim dan Bani Muttalib. Hashim, Sayyid Hashim punya bapak namanya Abdu Manaf. Abdu Manaf punya anak Sayyid Hashim punya anak Sayyid Abdul Muttalib. Sayyid Abdul Muttalib punya anak Sayyid Abdullah punya anak Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi Nabi Muhammad ini dari Bani Hashim. Nah, kalau menurut Imam Syafi'i, Ali Muhammad itu ya dari Bani Hashim, ada Bani Muttalib. Kalau menurut Imam Syafi'i. Jadi kedua Bani ini haram untuk menerima zakat dari sisi fikih. Tak boleh menerima zakat. Karena sifatnya zakat itu kotoran. Sementara mereka ini suci. Kita tidak mungkin memberikan kotoran kepada orang yang suci, hukumnya haram, kita tidak boleh. Yang boleh apa? Hadiah. Karena hadiah ini bentuk penghormatan. Itu Imam Syafi'i. Yang dimaksud Ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang beriman dari keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ada yang lain, ada Abdul Syams dan lainnya, saudara-saudaranya Hashim. Nah, ada beberapa. Cuman kenapa yang dipakai Imam Syafi'i ini alasannya karena Bani Hashim dan Bani Muttalib tidak bisa dipisahkan. Ya, Bani Hashim wa Bani Muttalib syai'un wahid. Kata Imam Syafi'i. Satuan. Kakak beradik itu. Kalau Bani Muttalib itu nanti adalah termasuk keturunan-keturunannya nanti itu ada jadi ulama-ulama semua. Jadi imam-imam semua juga. Termasuk adalah dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau inda Maliki, Hanafi, Hambali, Bani Hashim faqat. Kalau selain Imam Syafi'i berpendapat keluarga Nabi Muhammad itu hanya dari keturunan Bani Hashim saja.
Selainnya enggak. Nah, ini perbedaan. Nah, ada lagi istilah yang sering kita dengar, istilah dzurriyyatun nabi. Siapa dzurriyyatun nabi? Dzurriyyatun nabi adalah dzurriyyatu Fatimah Zahra bintir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dimaksud dengan dzurriyyah Nabi adalah keturunan-keturunan dari Sayyidah Fatimah saja. Selain keturunan dzurriyyah Fatimah nggak bisa ngaku-ngaku dzurriyyah Nabi, nggak bisa, nggak boleh. Dosa besar, haram. Ada lagi Ahlul Bait. Ahlul Bait yang dimaksud dengan Ahlul Bait yang secara khusus gitu ya. Itu wakil ada yang mengatakan apa? Cuma 5. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Fatimah, Sayyid Ali, Sayyid Hasan, Sayyid Husain. Yang sering kita pakai buat tawasul, ya Allah baitin Nabi. Mereka punya syafaat khusus untuk mereka. Ya, jadi ada istilah-istilah Ali Muhammad, ada dzurriyyatun Nabi. Kalau dzurriyyatun Nabi udah khusus, hanya keturunan Sayyidah Fatimah. Ya, kalau Ali Muhammad lebih luas, dari pokoknya semua keturunan dari Bani Hashim, Bani Muttalib. Ini Ali Muhammad wa ala alihi. Ini luar biasa. Keluarganya Nabi tidak bisa kita pisahkan dari lisan kita, walaupun minimal 5 kali sehari kita ucapkan. Karena kita sholat tidak sah kalau nggak ada wa ala ali sayyidina Muhammad. Baca tahiyat itu terakhir jadi rukun qauli. Nggak baca sholawat nggak sah tahiyatnya. Kalau nggak sah tahiyatnya nggak sah sholatnya, karena jadi rukun. Otomatis nggak nyebutin wa ala ali sayyidina, keluarganya nggak disebut, ya nggak sah. Rakaat terakhir ya, tahiyat terakhir itu wa ala ali sayyidina Muhammad, wajib kita menyebutnya. Jadi disitulah betapa tingginya, betapa agungnya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada para pengikutnya, kepada para sahabatnya mereka, sahabat Nabi ini bukan orang yang sembarangan. Kita diajarkan beradab dengan adab yang baik kepada keluarganya, kepada sahabatnya, ya, kepada para pengikut-pengikutnya. Ya, termasuk kepada guru-guru kita. Ini adalah asbab jalur dari pengikut jalur dari sahabat dari Nabi. Kita hormat dengan guru kita, berarti kita hormat dengan salafun as-salih. Kita seperti ikut menghormati, seperti mentaklimkan kepada para sahabat. Mentaklimkan sahabat kita seperti berhadapan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nggak bisa kita celak-celak mereka. Ini sekarang lagi rame orang-orang yang senang dengan sahabat ini, senang dengan sahabat itu, tapi benci dengan sahabat yang lain, benci dengan sahabat ini, benci dengan sahabat itu, melaknat sahabat ini, melaknat sahabat itu. Seolah-olah posisi dia sudah mulia dari sahabat. Kalau dalam Nadham Zubat apa yang terjadi dengan ini yang sahabat, nahnu naskutu, kita diam. Yang penting kita tetap mencintai para sahabat Nabi. Kita tidak perlu menghakimi, itu sahabat Nabi. Adapun perbedaan pendapat antara sahabat itu udah biasa, jadi rahmat bagi kita. Orang perbedaan ulama aja jadi rahmat, apalagi perbedaan pendapat antar sahabat. Yang benar kita ambil adalah hikmahnya. Di situ ada hikmah dari Allah. Orang perbedaan pendapat ulama aja jadi ilmu, apalagi perbedaan pendapat antar sahabat, rahmat bagi kita.
Jadi bukan tempatnya kita untuk mencaci mereka, bukan tempat kita untuk mencela mereka. Yang kita ambil adalah kemuliaan dan keberkahan dari mereka, kedudukan mereka, dekatnya mereka. Orang yang dekat dengan baginda Nabi bukan orang yang sembarangan. Semuanya pilihan dari Allah. Semua udah dipilih, disiapin. Nanti sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semuanya itu nggak ada terus ketepaan tiba-tiba saja gitu, kebenaran aja ketemu gitu, enggak. Semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Dan atas izin Allah bukan perkara yang sepele. Para sahabat, para pengikut sampai hari kiamat. Wa ba'du, setelah basmalah, alhamdulillah, sholawat salam ala rasulillah, qala al-faqiru ilallahi jami'u hadhil warqat ar-raji min rabbihi ayyusliha lahu jami'al maqasidi wan niyat wa yubarika lahu fil ulumi wal a'mali shalihat. Berkata al-faqir ilallah, Masya Allah, ta'zim tawaddu'nya pengarang kitab ini menyebut dirinya al-faqir. Bedanya kalau orang-orang ulama ahli ilmunya Allah, alim ilmunya Allah, mengarang kitab setebel ini, titelnya al-faqir. Coba ya, coba kalau orang sekarang ngarang kitab, nulis buku segini doang, semua titelnya ditulis profesor, doktor, semuanya ditulis. Kok bedanya sama ulama akhirat? Beda. Yang ditulis titelnya apa? Al-Faqir. Kitabnya segini, ilmunya luar biasa. Tawadhu itu namanya. Al-Faqir, orang yang selalu butuh kepada siapa? Ilallah, kepada Allah. Jami'u hadhil waraqat, yang mengumpulkan lembaran-lembaran ini. Karena pengarang kitab ini Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ini, beliau mengumpulkan dari beberapa kitab. Banyak kitab dikumpulkan di kitab ini. Karangan-karangan ulama-ulama terdahulu dihimpun dalam kitab ini. Ar-Raji, beliau berharap-harap min rabbihi, dari Tuhannya, ayyuslihalahu, agar supaya Allah membaguskan padanya, memperbaikinya, jami'al maqasid, semua qasad, tujuan, wan niyati, dan niat, wa yubarika lahu, dan supaya Allah memberkahinya fil ulumi, dalam setiap ilmu, wal a'mali sholihati, dan amal-amal yang soleh. Karena setiap ilmu, setiap amal yang soleh tanpa dapat berkah dari Allah, nggak ada apa-apanya. Ilmu kita segunung, tanpa ada keberkahan dari Allah, sia-sia. Yanfa, sia-sia. Ilmu walaupun seadanya, tapi Allah kasih berkah, akan ditambah dan ditambah, seperti yang telah orang tua kita ajari. Fa'innahu, maka Allah akan ya'lam malam. Allah yang akan memberi apa-apa yang belum kita ketahui. Allah langsung. Itu namanya ilmu yang berkah. Kalau ilmunya nggak berkah, walaupun ilmunya segunung, lembaran ijazahnya segunung, ya, ijazah dari mana-mana, dari universitas ini, nilainya nih, IPK-nya sekian banyak nih. Tapi kalau nggak berkah, mumet juga. Mumetnya ngelebihi orang yang bodoh, stresnya ngelebihin orang yang bodoh. Nggak berkah ilmunya. Kenapa? Ilmunya tidak mengantarkan dia menuju kepada Allah.
ilmunya dia menuju kepada selain Allah. Nggak tahu selain Allahnya apa, kita nggak tahu. Bisa jadi pangkat, bisa jadi ketenaran, bisa jadi apa? Duit, bisa jadi apa saja selain Allah. Kalau tujuannya udah ke situ, itu ilmu walaupun segunung kagak berkah. Enggak manfaat. Wa yubariku fi ilmi wal a'mali shalihat. I'lam, ketahuilah ayyuhal akh al habibul adna. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku al habibu yang tercinta, al adna yang dekat. Coba Habib Zain bin Ibrahim bin Smith memanggil kita dengan sebutan apa? Ayyuhal akhul habib al adna. Kalau bahasa kita apa? Wahai saudara-saudaraku yang aku cintai dan yang kita ini dekat. Bahasa kita CS kental. Coba kita disapa beliau dengan sebutan seperti ini. Santunnya beliau, masya Allah. Wasadiqul wafiyul ahna, dan sahabat-sahabatku yang jujur, yang apa? Yang jujur. Al ahna, yang tersayang. Razaqaniyallahu wa iyyaka, semoga Allah memberikan rezeki kepadaku dan kepada engkau at-takhalluqa, berakhlak di akhlaki asma'ihil husna, dengan asma-asma'nya Allah al-husna. Wal athura 'alal matlabil asna, dan mendapatkan tuntutan-tuntutan yang mulia. Wal masyrabil ahna, dan minuman yang lezat. Annani, bahwa sesungguhnya aku lamma waqaftu ala kalami sayyidina Imam al-Arifin wa qudwatis sadiqin al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, nafa'ana Allahu bihi wa bisairis salaf as-salihin, bahwa sesungguhnya aku ketika aku terhenti ala kalam, atas kalamnya Sayyidina Imam Al-Arifin wa qudwatis salikin, dan yang menjadi tuntunan para salikin, orang yang mencari berjalan menuju jalannya Allah, beliau Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Semoga Allah memberikan kemanfaatan kepada kita atas berkahnya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi wa bisairis salafis shalihin, dan segenap para orang-orang soleh yang terdahulu. Wa huwa qauluhu, yakni ucapan Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yakni radhiyallahu anhu, fi ta'rifihi li tariqati sadatil alawiyyin, tentang mentakrif ini bahasa kita mendefinisikan atau memberikan satu pengertian kepada kita, ya, definisi kepada kita li tariqati sadati alawiyyin, pada tariqah sadah alawiyyin. Kita sering dengar tariqah alawiyyin, tapi kita belum tahu detail secara apa sih tariqah alawiyyin itu. Tekniknya seperti apa? Jalannya kayak gimana? Orang banyak ngaku saya tariqah alawiyyin, Nggak tahu. Kita belajar bareng-bareng, ya. Kita baca aja. Tariqatus sadati ali abi alawi. Aslinya as-sadati ali abi alawi. Kalau ismu aslinya siapa? Habib Al-Habib Maghdam. Beliau Muhammad bin Ali Ba'alawi. Tariqahnya Alawiyin. Ini yang akan kita pelajari, yang akan kita ketahui, kita pelajari bareng-bareng. Apa sih tariqah Ali Ba'alawi ini? Innama hiya, bahwa sesungguhnya tariqah Ali Ba'alawi itu yang pertama al-ilmu, pertama ilmu. Yang kedua wal amalu, amal. Yang ketiga wal wara', wirai, wara'. Yang keempat wal khaufu minallah, takut kepada Allah.
Yang kelima, wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Ikhlas hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, ini 5 dasar pokok Thariqah Alawi. Ya, Thariqah Alawiyin itu satu apa? Ilmu. Kita kalau belajar, ini berarti kita lagi jalan pada Thariqah Alawiyin. Belajar dulu. Mesti belajar. Orang Thariqah nggak mau belajar, berarti bukan Thariqah Alawiyin. Saya Thariqah, ya saya udah ngikut Thariqah, tapi kagak mau ngaji, kagak mau belajar, ini bukan Thariqah Alawiyin namanya. Orang Thariqah Alawiyin, syarat wajibnya pertama kudu ngaji, belajar. Ilmu itu wajib. Kalau udah dapat, wal amal. Kemudian diamalin. Walaupun ilmunya segitu-segitu aja, amalin. Diamalin. Wal wara, yang ketiga itu wara. Wara itu selektif dengan sesuatu yang datang kepadanya. Ini halalkah? Ini haramkah? Ini baik enggak? Ya. Atau subhat. Itu enggak asal. Ini namanya wara. Mau yang masuk ke perutnya, mau yang keluar dari lisannya, mau yang dilihat matanya, mau yang didengar telinganya, semua diseleksi. Yang masuk ke perutnya, ini halal bah haram, agak sembarangan. Ya, ini nanti syarat kita Thariqah Alawiyah itu, Thariqah Alawiyin yang ketiga, ilmu, amal, warok. Enggak sembarangan. Warok wira itu berhati-hati, bersungguh-sungguh. Ya, tidak yang hanya yang haram, bahkan nanti yang syubhat aja dijauhin. Sampai tingkat lagi yang halal pun diseleksi. Bahkan yang halal pun dia pilih-pilih. Makanya jangan heran ya, kalau kita ketemu habaib ini itu ditawarin ini, kesannya padahal banyak, nikmat, enak, tapi belum tentu mau. Coba kenapa? Selektif, nggak asal masuk. Bukan asal nafsunya yang milih, bukan, semuanya bimbingan dari datuknya, dari kakek-kakeknya salafus saleh. Enggak asal satu acara yang undang satu bupati, yang satu tetangganya miskin. Ya. Enggak asal-asalan. Walaupun jemputannya satu Ferrari, yang satu jalan kaki. Belum tentu yang jemputannya Ferrari itu. Jangan ngapa. Karena mereka enggak sembarang ngambil. Apa yang masuk ke perutnya sesuatu yang benar-benar suci. Yang keluar dari lisannya benar-benar suci. Yang masuk ke matanya suci, semuanya suci. Waroi, wirai. Ya. Ya, wirai nanti juga bertingkat-tingkat. Wirai itu nanti juga bertingkat-tingkat karena sesuai kayak ilmu juga, nanti ilmu juga bertingkat-tingkat. Dari kita belajar yang alif-alifan dulu, ya itu termasuk kita lagi berjalan dengan Thariqah Alawiyah. Terus nanti udah bisa dikit-dikit baca Iqra, lancar bacanya, bisa baca Quran, bisa hatam Quran, meningkat sampai bisa tahu ilmu tafsir, sampai paham hadis dan seterusnya. Ini namanya tingkatan-tingkatan. Amaliyah juga begitu, wirai juga begitu. Wirai, wara yang paling rendah itu adalah meninggalkan yang haram. Itu masih level rendah. Ninggalin yang haram ini adalah level rendah bagi derajat makom wirai. Ya? Yang haram masih mana aja. Allah. Itu yang paling ringan, itu makom wirai yang paling ringan adalah meninggalkan Allah yang haram. Wirai yang paling tinggi, ada yang paling tinggi. Apa itu? Meninggalkan yang haram karena ada dorongan nafsu. Coba. Kita ninggalin yang haram aja keseok-seok nih. Kalau mereka guru-guru kita, orang tua kita, yang ulama-ulama salaf, sadatuna salafus saleh, mereka udah yang halal aja mereka selektif,
nggak mau mereka ditinggalkan yang halal. Yang halal ini mereka tinggalkan. Kalau yang halal ini ada campuran nafsunya. Wah, ini jangan-jangan anak pilih yang ini nih karena nafsu aneh. Kagak jadi. Begitu. Itu udah tingkat tinggi itu. Wirai yang paling tingkat tinggi. Wah, kita wirainya masih begini-begini aja. Ninggalin yang haram aja susah masih, ya enggak? Allah. Ini. Tanda-tandanya ada juga. Tanda-tandanya. Orang yang berilmu kan kita lihat. Pelongo-pelongonya orang berilmu sama orang yang goblok kan kita bisa lihat. Orang nggak ada ilmu, sama-sama diemnya beda. Bisa ketebak. Orang yang ahli ilmu mau sembunyi kayak dimanapun, ya, mau di pasar kayak mau di mana pak, ketahuan. Nyamar kayak gimana juga ketahuan. Orang berilmu itu nggak bisa sembunyi. Oh dia pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Kenapa? Ada alamatnya. Orang wirai itu ada tanda-tandanya. Satu, tidak merasa dirinya wirai. Itu tanda wirai. Pertama, nggak bisa merasa wirai lah. Kalau orang merasa wirai berarti nggak wirai namanya. Yang ngerasa. Tanda-tandanya orang wirai itu dia sendiri tidak merasa bahwa dirinya itu wirai. Yang kedua, tidak pernah menganggap orang lain tidak wirai. Ya. Orang lain, lu belum wirai lu ini belum wirai. Nah, ini tanda-tandanya wirai. Jadi dasar atau pokok daripada thariqah alamiyin adalah yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang ketiga wirai, yang keempat khauf minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Ya, kalau orang itu sudah wirai, seseorang itu sudah duduk di makom wirai, yang datang itu pasti ma'rifatullah. Dikasih ma'rifat dari Allah. Orang kalau udah ma'rifat kepada Allah, pasti akan takut kepada Allah. Orang kalau sudah kenal Allah, pasti akan takut kepada Allah. Kadar takutnya kepada Allah, seberapa kadar dia kenal dengan Allah. Coba kita pikir. Orang itu berani melanggar perintah Allah, kenapa? Karena dia belum kenal dengan Allah. Seberapa kenal dia kenal dengan Allah, sebegitu pula level takutnya kepada Allah. Ya seberapa, kalau seorang alim yang sudah ma'rifatullah, ya sudah pasti innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah paling takut adalah orang yang berilmu. Tuh. Jadi seberapa besar takutnya kita kepada Allah, senilai itu pula seberapa banyak kita mengenal Allah, senilai itu pula takut kita kepada Allah. Kalau sudah kita takut luar biasa kepada Allah, nanti naik makamnya. Akhirnya apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah, ya kan, pasti akan dijalaninya dengan wal ikhlasu lahu azza wa jalla. Seberapa berat ujiannya menjalani perintah Allah, walaupun hujan batu, kata orang tua kita, guru kita, tetap datang. Hujan badai, petir, apapun tetap datang. Kenapa? Karena sudah ikhlas kepada Allah. Jadi rintangan kayak apapun nggak berasa kecil. Karena udah ikhlas, nggak ada apa-apanya, nggak ada pengen ini pengen itu, nggak ada. Ikhlas lahu azza wa jalla. Itu 5 dasar daripada thariqah alawiyin. Naqalahu Sayyiduna al-Imam Idrus ibnu Umar al-Habashi radhiyallahu anhu fi kitabihi Iddil Yawaqidil Jauhariyah. Menukil Sayyiduna al-Imam Al-Habib Idrus bin Umar al-Habashi radhiyallahu anhu dalam kitabnya Iddil Yawaqid al-Jauhariyah.
Tsumma qala, beliau kemudian mengatakan, fangdur ila kamali tahqiqihi radhiyallahu anhu wa sa'atit tila'ihi wa madidi ba'ihi wa jama'a na'atahumus syarifa wa wasfahumul munifa fi khamsi kalimatin wa khamsi halatin. Intah. Maka perhatikanlah, coba kita perhatikan, ila kamali tahqiqihi, pada sempurnanya tahqiqnya radhiyallahu anhu, wa sa'ati tilaihi, apa yang telah tadi kita ketahui dari 5 hal tadi itu sudah memberikan pengertian kepada kita kebenaran dan sempurnanya pengertian beliau, ilmunya beliau, wa sa'ati tilaihi, dan luasnya penelaahan beliau, wa madidi ba'ihi, dan panjangnya ilmunya beliau, wa jama'ana adahumus syarif, yang mengumpulkan sifat-sifat mereka yang mulia, wa wasfahumul munif fi khamsi kalimatin, dalam 5 kalimat tadi, wa khamsi halatin, dan 5 hal ikhwan. Intaha. Falamma waqaftu ala tilkal ibarah, kata penyusun atau pengarang kitab ini, ketika aku berhenti pada ibarat tadi, ucapan tadi, raja'tu bil laumi ala nafsiyal ammarah, aku kembali bil laumi, untuk mencela ala nafsiyal ammarah, atas nafsu amarahku. Setelah aku mendengar, kata pengarang kitab ini, beliau al-alim al-alama al-habib Zain bin Smith, setelah beliau terhenti mendengar telah membaca kalam tadi, beliau langsung kembali mencela nafsu amarahnya. Ya Allah, sampai sebegitunya orang-orang dulu, pemimpin-pemimpin, sadat terdulu, orang dulu seperti itu, atas mencela nafsu amarahnya, litaksiriha, karena taksirnya, kekurangannya, wa takhallufiha, dan tertinggalnya dia antariqatiha ula isadat, atas tertinggalnya daripada tariqah para pemimpin, semua pemimpin tadi, pemimpin sadat terdahulu. Tariqah mereka seperti itu. Betapa saya ini kurangnya, tertinggalnya, jauh tertinggal dari tariqahnya pendahulu kita, para sadat ahli ba'alawi. Wa niyati al-fatirah, dan niat-niatku yang lemah, fi jam'i ma tayassara minal adillati wan nususil wadihat, dan niat-niatku yang lemah, fi jam'i ma, dalam segala perkara, tayassara, yang mudah, minal adillati, daripada dalil-dalil, wan nususi, dan nas-nas, wal al-wadihati, yang jelas, wal fawaida, dan faedah-faedah, wan nafaisal mustajadat, yang dan wal fawaida, dan faedah-faedah yang berharga, al mustajadat, yang baik, takunu kasyarhi ala tilkal khamsil halat, yang berada seperti penjelasan, yang menjelaskan ala tilkal khamsil halat, yang menjelaskan atas 5 hal di atas tadi. Betapa aku tertinggal jauh dari tariqahnya sadatus salafun saleh, sadatu ali ba'alawi. Niat-niatku mengambil faedah-faedah dan dalil-dalil, nas-nas yang jelas, jauh dari sirah-sirah mereka, perjalanan-perjalanan mereka.
allati hiya usulu tariqati arbabil ahwali wal maqamat, yang mana tariqah mereka adalah usulu tariqah, adalah tariqah arbabil ahwal, orang-orang yang punya ahwal wal maqamat dan maqam-maqam. Anak enak sama beliau web. Bahasa Mau banget. Kita makan deh ya. Kita bahasa semoga Oh iya, ya, boleh. an tataharraka himmatu talibin, semoga tergerak himmahnya orang-orang yang mencari ilmu, wa tataqawwa, dan kuat azimatus salikin, cita-cita orang-orang yang berjalan menuju jalannya Allah. Gabung di mimman waqafa 'alaiha minal ikhwan ar-ragibina fi suluki tariqatihim, daripada orang-orang yang berdiri atasnya daripada saudara-saudara kita yang gemar fi suluki tariqatihim, yang menjalani tariqah mereka. Sadatu ali ba'alawi, tariqah tariqah alawiyin. Fayahmilahum, maka mereka mendorong zalika, hal tersebut, ala iktifa isabilihim, untuk mengikuti jalan-jalan mereka, wal ihtidai, dan menjadi petunjuk bihadihim, dengan petunjuk dari mereka, dan mencari petunjuk, wal ihtidak, mencari petunjuk bihadihim, dengan petunjuk dari mereka. Walaisali, dan tiadalah aku illal jam'u, kecuali hanya mengumpulkan. Ini juga termasuk kalam-kalam yang Masya Allah. Apa tuh? Yang ngarang kitab ini saya tidak mengarang, tapi hanya mengumpulkan dari kalam-kalam salafun salih, kitab-kitab ulama-ulama terdahulu. Rojian, seraya berharap, bidzalikan naf'ah, berharap dengan kumpulan-kumpulan tadi, lembaran-lembaran yang jadi kitab ini, an-naf'a, akan manfaat, li, bagiku, walisa iril mu'minina, dan kepada seluruh orang-orang yang beriman, liyakuna dzalika insyaallahu minal baqiyatis shalihat, dan insyaallah agar supaya menjadi karangan-karangan tersebut minal baqiyatis shalihat, jadi sesuatu yang kebaikan yang terus-menerus, wal hasanatil jariyat, dan perbuatan baik dan kebaikan yang selalu mengalir, fil hayati, dalam hidup, wa ba'dal mamati, dan setelah mati. Wa innani, dan sesungguhnya aku, ma'atirafi bil ajzi wa tafsiri, dan sesungguhnya aku beserta pengakuanku, bil ajzi wa taksiri, dengan kelemahan dan kekurangan, wati sofi, dan bersifatnya aku, bil jahli, dengan kebodohan, wa adami tashmiri, dan tiadanya kesungguhan, uharridu ikhwani, aku mendorong kepada saudara-saudaraku, min ahlil baiti tahirina khususnya dari golongan ahlul bait, wasairil mu'minina, dan seluruh orang-orang yang beriman, umuman, pada umumnya, ala tamassuki bi tariqati haula'i sadatil muhtadin, untuk selalu berpegang teguh di tariqati, dengan tariqah haula'i sadatil muhtadin, tariqahnya sadat-sadat yang mendapat petunjuk tadi. Maka kita hendaknya jangan lepas untuk berpegangan teguh dengan tariqah mereka. Wal a'immatil muqtadin, dan para imam-imam yang muqtadin, yang menjadi panutan. Nafa'anallahu bihim, semoga kita diberikan kemanfaatan berkah mereka dari Allah di dunia waddin, dan di akhirat nanti. Wa qad qala sayyiduna al-imam al-qutbul irsyad wa ghausul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, muharridan ala suluki fi tilkal masalik. Berkata Sayyidina al-Imam al-Qutub wa ghausul ibad wal bilad al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, mendorong
atas untuk menjalani fitil kal masalik, jalan-jalan atau suluk daripada sadatu haula'i sadatul muhtadin tadi. Khalilayya hal min mus'idin minkuma ala sulukin sabilin darisin wa khafiyatin ta'akhkhara anhal aktsaruna wa a'radu lima alimu fi qad'iha min masyaqqati. Khalilayya hal min mus'idin minkuma, wahai kekasih-kekasihku, hal min mus'idin, siapakah, adakah min mus'idin, orang yang beruntung, minkuma, dari kamu semuanya, ala suluki sabilin, untuk menjalani sabili darsin wa khafiyah, jalan-jalannya dars wa khafiyah. Ta'akhara anhal aktsarun, yang mana orang-orang banyak itu mundur al-aktsarun, orang-orang banyak, kebanyakan orang mundur, wa a'radu, dan berpaling, lima alimu, karena mereka tahu fi qat'iha min masyaqqah, mengetahui, tahu fi qat'iha masyaqqah, memutusnya min masyaqqah, dari masyaqqah. Ayo, mana dari antara kita ini yang mau mengambil thariqah mereka? Wahai kekasihku, ada enggak? Ayo, ini adalah satu bentuk dorongan. Ayo kita bareng-bareng. Karena orang banyak itu berpaling. Yang orang banyak ini, orang umum ini pada berpaling. Yang ada juga mencaci-mencaci, mencela-cela zuriyah, mencela-cela habaib, mencela-cela ulama, dan seterusnya. Maka kalau kebanyakan orang begitu, kita jangan seperti itu. Ayo kita berpegang teguh menjalani thariqah mereka. Fa'alaina ma'asyiral ikhwan, maka atas kita, wahai para saudaraku, an-nadha'a aqdamana, untuk meletakkan kaki kita ala mawadi'i aqdamihim, atas di mana mereka meletakkan kaki-kaki mereka. Artinya apa? Kita ikuti di jalan mereka, di mana aja mereka meletakkan kaki mereka, di mana mereka jalan, perjalanan mereka seperti apa. Orang-orang dulu. Sadatu al-muhtadin, Ali Ba'alawi, Thariqah Alawiyin, di mana para pendahulu-pendahulu Alawiyin ini, mereka belajarnya bagaimana? Amalah mereka seperti apa? Belajarnya seperti apa? Inilah thariqah kita. Kita umumnya, ya kan? Maka kita juga harus ikut. Ini thariqah yang harus kita ikuti. Wa amitna fi thariqatihim. Thariqah siapa itu? Thariqah Ali Ba'alawi. Jangan kita ucapin dulu, tapi perilaku kita gagak. Wa amitna fi thariqatihim. Tapi kata-katanya begitu. Enggak cinta sama baik, enggak cinta, tapi satu dicela, satu dicinta, satu di ini. Pilih-pilih abaib. Satu dipuji, satu dicaci. Tapi ucapannya wa amitna fi thariqatihim, lah. Gimana ketemunya itu? Cintanya cinta palsu, di mulut doang. Wa amitna fi thariqatihim, di mulut doang ternyata. Itu tuh thariqah mereka. Kita letakkan di mana kaki mereka pendahulu Alawiyin itu meletakkan kakinya. Di mana mereka melangkah, kita ikuti jejak-jejak. Wa namshi ala ma masyaw alaihi fi ahjanihim wa iqdamihim. Kita berjalan di atas jalan-jalan yang mereka berjalan pada perbuatan mereka dan perjalanan mereka. Di mana mereka melangkahkan kakinya untuk berjalan. Perjalanan mereka seperti apa? Amaliyahnya mereka seperti apa? Kenapa? Fa inna tariqatahum mabniyatun ala salati khisalin. Karena sesungguhnya thariqah mereka itu mabniyatun, itu dibina ala salati khisalin, atas 3 hal. Tersusun, terbangun dari 3 hal. Thariqah Alawiyin ini tersusun dari 3 hal. Kalau dasarnya itu 5, terbangun atas, kalau thariqah Alawiyin terbangun atas 3 hal. 1, luzumil kitab, melazimi Al-Quran.
melazimi Al-Quran. Yang kedua, wattiba'is sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah meremehkan sunnah, walaupun seremeh apapun itu sunnah. Itu bisa, asal kita senang, kita ikuti, kita pakai, kita laksanakan, kita amalkan, bisa mengantarkan kita jalan menuju usul ilallah. Walaupun cuma siwah, walaupun cuma baju putih, walaupun cuma kopiah dan lain sebagainya, tapi kalau kita niatkan ittiba sunnah, itu juga ilmu yang nggak ada di kita. Ilmu dalam artian ya seperti itu kebiasaannya para salafus soleh. Maka ikuti. Yang pertama melazimi Al-Quran, yang kedua ittiba sunnah, yang ketiga wal iqtida'i bisalafil ummah, yang ketiga mengikuti salaf, para imam-imam salaf. Diikuti. Jangan bahasanya doang. Saya manhaj salaf. Tapi ulamanya ulama baru. Kita punya ulama, kita punya pengikut yang kita ikuti ini bukan dari zamannya orang-orang sekarang. Kalau imam mereka baru, ustadz mereka baru ngarang kitab sekarang, manhaj salaf. Salaf itu kuno yang mana? Jalur dari mana? Ya, kita menjalur dari sisi sanad, ya kan, tertulis maupun sanad keilmuan, adab dan lain sebagainya, akhlak, semua menjalur. Dari guru kita, dari gurunya guru kita, dari datoknya, terus sampai ketemu baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik kata-katanya, baik kelakuannya, perilakunya, akhlaknya, ya, ilmunya, semuanya ketemu. Ini adalah 3 hal. Maka berjalanlah, ikutilah. Berjalanlah di jalan-jalan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka. Maka wadzalika, dan itulah huwa shiratul mustaqim. Itulah yang dimaksud shiratul mustaqim. Jalan atau agama yang lurus. Al-musyaru ilaih, yang diisyaratkan fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, wa anna hadza shirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza shirati, dan sesungguhnya inilah jalanku mustaqiman, yang lurus, fattabi'uhu, maka ikutilah. Hadza sirati mustaqiman. Siratul mustaqim ini yang seperti apa? Ya inilah thariqah sadatu ali ta'ala, yang kita ikutilah. Fattabi'uh, ikutilah. Wala tattabi'us subula, jangan kau ikuti jalan-jalan yang fatafarraqa bikum an sabilih, maka kalian akan bercerai-berai dari jalan. Dzalikum wasaqum, dan itulah yang diwasiatkan oleh Allah kepada kamu supaya la'allakum tattaqun, supaya engkau itu Surat Al-An'am ayat 153. Qala Abul Aliyah, berkata Abul Aliyah fi qaulihi ta'ala, dalam firman-Nya Allah Ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surah Al-Fatihah. Siapa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim? An'amta 'alaihim siapa? Engkau, orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Orang yang engkau beri nikmat ini siapa? Abul Aliyah mentafsirkan an'amta alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah adalah alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adalah mereka keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sering kita baca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Siapa itu? Alu Rasulillah.
hum ahlu Rasul. Mereka lah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu bait lagi. Wa qala Sayyiduna al-Imam Abdullah Al-Haddad aidan, dan berkata Al-Imam As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad aidan juga, inna tariqata sadati Bani Alawi, sesungguhnya tariqah sadah Bani Alawi itu aqwamut turuqi wa a'daluha, adalah tariqah yang paling lurus, wa a'daluha, dan tariqah yang paling adil. Kalau kita mau cari tariqah yang paling lurus adalah tariqah sadatu ahli Ba'alawi. Wasiratuhum, dan sirah-sirah mereka ahsanus siyari, adalah sirah perjalanan-perjalanan yang paling ahsan. Wa amsaluha, dan yang paling baik. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka itu ala tariqatil musla, itu di atas tariqah-tariqah yang paling utama. Wal mahya'il afyahi, dan jalan-jalan yang lurus dan yang jalan-jalan yang luas. Wal masyra'il awdahi, dan jalan yang jelas. Wasabilil aslami, dan aslami wal aflahi, dan jalan yang paling selamat, tariqah yang paling selamat, wal aflahi, dan tariqah yang paling beruntung. Wala yanbaghi li khalafihim, dan tidak patut li khalafihim, bagi orang-orang yang setelahnya, ayyan tahiju ghairal manhajil ladzi daraja alaihi aslafihim, untuk berjalan selain jalan-jalan yang pernah dijalani para pendahulu mereka. Jadi nggak patut kalau kita nyari jalan-jalan selain jalan pendahulu-pendahulu. Pendahulu-pendahulu sadatu ahli Ba'alawi. Wala ayyamilu, dan jangan condong an tariqatihim wasiratihim. Jangan condong pada tariqah-tariqah, sirah-sirah selain tariqah ahli Ba'alawi. Jangan menganggap tariqah-tariqah yang lain lebih mulia, lebih hebat dari tariqah ahli Ba'alawi. Ya. Nanti bahas di belakang itu nanti ada seperti apa kalau tariqah seorang bertariqah alawiyin itu memandang ada dia memahami ada tariqah baru yang lebih ajib dari tariqah alawiyin, itu hukumnya menjadi durhaka kepada pendahulunya. Maka mari kita ikuti tariqah mereka. Jangan ambil tariqah dari tariqah selain tariqah Ali Ba'alawi, tariqah alawiyin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Li'anna tariqatahum, cerita sehebat apapun, wali ini, wali itu, wali ini, wali itu, tariqahnya ini hebat, hebat ini. Kalau kita ada pengakuan, apalagi dzurriyyatun Nabi ikut dan lebih mengagungkan selain Ali Ba'alawi, itu hukumnya durhaka. Jangan kita seperti itu, ya. Kita ikuti tariqah-tariqah mereka. Kemudian, fa inna tariqatahum li'anna tariqatahum hiya allati yashhadu bi sihhatihal kitabul aziz wa sunnatul karimah wal atharul mardiyah wa siyaru salafil kummali talaqqaw dzalika khalafan an salaf wa aban an jad ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tariqah mereka itu adalah yashhadu bi sihhatiha, itu menyaksikan bisihhatihal kitabul aziz. Tariqah mereka itu, ya, tariqah Ali Ba'alawi ini yang langsung menyaksikan al-kitabul aziz, Al-Qur'an. Kalau ente mau tahu Al-Qur'an, yaitu tariqah mereka. Ya, orang hadis saja akhlaknya Rasulullah itu Pak, kana akhlaqul Qur'an. Yang paling tahu akhlaknya orang tua siapa? Siapa? Anaknya. Kumpul 24 jam tiap hari. Akhlaknya kayak gimana? Kalau kita mau tahu akhlaknya si Anu, tanya aja anaknya kayak gimana. Kita mau tahu akhlaknya Rasulullah, ya tanya sama cucunya. Tanya sama keturunannya. Seperti apa kebiasaannya? Seperti apa perkataan
celakanya seperti apa? Yang paling tahu adalah keluarga. Ya walaupun kita dijelaskan dari para guru-guru yang lain, tapi kalau ada duriyah yang seperti ini, itulah ajaran. Terus mau pakai kitab ya, mau nggak pakai kitab ya, nyambung. Ya, karena dia dari beliau, dari datuknya, dari datuk terus. Ya sama kayak kita punya anak, kebiasaan kita kayak apa yang tahu? Anak kita. Anak kita nanti yang tahu, cucunya dan terusnya. Nggak usah pakai ilmu lah, itu udah otomatis. Orang kita aja sendiri nih, kita punya anak, pasti ada salah satu di antara anak kita ini yang paling mirip tingkah lakunya, pelolak-peloloknya ya nggak? Lirikan matanya kayak apa? Bapaknya ya nggak? Belajar nggak kayak begitu? Kagak. Otomatis menurun pada diri. Kalau kita mau cari akhlaknya Rasulullah, itu dari zuriyahnya. Cari, kita gali, kita ikuti, kita berpegang teguh dengan tarikah mereka. Seperti itu. Wa aban anjadin, ilmunya itu diambil dari abaknya, dari kakeknya. Terus ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Indaha naqalahul al-Imam Ali bin Husain al-Attas fi kitabih al-Qirtas. Menukil al-Imam Ali bin Husain al-Attas dalam kitabnya al-Qirtas. Insyaallah selanjutnya kita lanjutkan insyaallah. Insyaallah kalau ada waktu lagi kita lanjutkan. Insyaallah kita tutup nanti yang ditutup oleh guru kita, orang tua kita, Sayyidul Walid Adailallah Al-Habib Ali bin Syekh bin Ibrahim Asgaf, atau mungkin sebelumnya beliau akan menambahkan daripada ilmunya kepada kita. Dan insyaallah nanti terus langsung ditutup dengan akan dikit. Fa'alaihi falyatafadhal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi dari Torikoh Pak suatu tempat tinggal kitanya nih tempat saya memang dari perkebunan dari saya sendiri pun pasti harus mengikuti wajib saya umpama yang di luar daripada beliau atau daripada keluarga Nabi ingin selamat ya sudah ikuti. Jelas sudah orang mufti Madinah, orang mufti yang mengatakan yang memanggil diri ini al-Fadil. Kelas mufti ini luar biasa. Muridnya aja yang masih hidup kita tahu, saya cinta Umar bin Hafiz itu murid terus kelas di rumah karena beliau. Jadi sudah panjang lebar. Bagaimana kita kalau kita mau selamatan, tapi juga di sini ada juga jangan sampai kita terpancing. Ini banyak apalagi di zaman akhir ini. Zaman Nabi juga ada. Terpancing kita ini mengikuti umpama akhlak atau daripada ajaran daripada ada baru. Sebenarnya tidak sebutkan saya beberapa itu pagi hari itu saya membahas tentang daripada sada baru. Umpama orang nanya kepada antum, dado, petasan, Anas, Ibu Anas. Ini kita harus mengikuti sada balui.
Sandal Balui itu Syiah itu. Apa ada Syiah daripada Julian. Wahabi kayaknya enggak. Bagaimana terhadap antum-antum? Terhadap antum-antum bagaimana jawaban? Jawaban tadi yang sudah panjang lebar dibahas. Jadi kita punya prinsip itu. Kalau kita memang ini antara Julia ketiga ini memang ada yang maaf ya, ada yang ini saya buka apa adanya. Ini yang dibahas, tapi ini udah lama kejadian dan sudah nyata. Baik sama baik. Ini paham Syiah. Habib ini ikut paham gurunya ini. Habib ini belajar lagi dengan Habib ini. Ketemu dia tidak bisa bersambung. Kenapa nggak bersambung? Saya langsung bertemu dengan beberapa baik belajar di Mesir. Bahkan yang belajar di kota yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW, kota Hadramut itu Nabi yang mengatakan ini penduduk kota Yaman nanti kalau tidak salah saya lupa saya baca. Penduduk kota Hadramut itu nanti dia yang pertama yang dicari mengambil di sana. Bukan dibeda-bedakan karena Nabi yang memuji kota Yaman itu adalah kotanya wali. Yang tiap hari tidak ada kecuali hanya dengan taklim. Jadi saya tambahkan sedikit sini sekali lagi. Jangan antum nih kita ngaji nih hampir sejam ini, nggak terasa. Kalau model-model saya sih doyan mau ngantuk mau enggak, saya sih nggak setelah aja nggak gerak. Karena saya doyan, memang makanan saya. Jadi jangan sampai kita duduk aja sejam, setengah jam, seperempat, 5 menit. Tapi begitu kita selesai taklim, besok orang nanya kita nggak tahu. Apa yang dibahas Ustaz Anas? Kitab Min Haji Sawi yang dikarang oleh James Smith. Yang dibahas apa? Toriko Balui. Itu gimana Toriko Balui? Ini lupa yang hanya ingat satu, ini, dua ini. Kalau bisa walaupun lama, walaupun sebentar, kita harus tahu. Kalau nggak tahu setelah tutup ini kita taklim, ini alhamdulillah ya, syukur ya Allah. Ini bulan Ramadan, kita masih sempat taklim juga. Walaupun kita berapa orang nih, 5, 6. Mudah-mudahan Allah biasa dan sangat mengetahui. Ya, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan doa saya dikabul sama Allah. Buat antum semua, buat anak, buat antum semua. Karena ini malam rahmat. Rahmat Allah di bulan yang suci. Bulan umat kita ada nabi lain punya bulan kita ini. Dan setelah kita salat tarawih, kita langsung taklim ilmu. Belum bisa tutup. Jadi begitu, jangan sampai terpengaruh siapa ini, apa itu. Abad ini bermacam-macam kalau buka ayat banyak. Ini hadis James Smith ini, ya, orang mufti ini, saya takut banget hadisnya. Seorang mufti baik, ini seorang wali Allah ini, luar biasa. Yang saya bilang tadi awal, saya yang kedua bikin duduk ini, pegang mic ini di bajunya. Jadinya dibawa nggak tahu hilang kemana. Ada yang ke Bengkulu, ada yang ke Jambi. Saya berdua-duaan beliau lagi mengajar. Itu beliau alhamdulillah tadi minimal mau dekat saya. Baju saya buka, saya bakal main sambil mengajar ini. Saya main. Jadi kalau tahu rasa orang kecintaan orang dan orang-orang alim yang tadi bilang, dia mengetahui orang ini biasa dengan pakaian yang biasa. Tapi kenapa seorang yang dekat kepada Allah, orang-orang alim, orang wali-walinya Allah, itu dia mau dekat sama kita. Pakaian nggak dilihat, semua nggak dilihat, semua tergantung pada kita. Dan kita juga harus menerima apa yang Allah kasih
kita terima, kita ikhlas, kita ridho. Tapi ada tapinya. Supaya cepat kita permintaan kita, naik kita manfaat, kita banyak minta kepada Allah Taala, dan jangan jauh-jauh daripada majelis ilmu, dan jangan jauh juga, jangan kita putuskan pertama silaturahim. Ini silaturahim ini kita anggap sepele, tapi manfaatnya banyak, sangat luas, manfaat banyak. Umur aku tahu semua udah, banyak rezeki kita bisa ngomong doang, laksanain kagak. Nah, kita akui, kita tahu silaturahmi Allah tentukan, kita maktubkan umur kita di Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu bentuk seperti keranjang. Ruh ini tanggal sekian bulan sini bertemu. Sampailah umur kita Allah tentukan 60 tahun, 50 tahun, 17 tahun, 30 tahun meninggal. Bisa panjang umur dengan apa? Dengan silaturahmi. Memang berat kalau kita silaturahmi. Segala sesuatu kalau kita mau datang ke tempat teman-teman kita, ya Allah aku niat silaturahmi. Nah ini rahasia ilmu saya. Saya keluarkan ilmu saya. Saya kasih ilmu saya yang saya rasakan dapat dari guru saya dan dari Allah Ta'ala. Jadi saya kalau mau kemarin mau keluar nasi, mata nasi kita keluar silaturahmi niat. Jadi kita pakai niat semua. Jadi dapat pahala silaturahmi, pahala berkumpul, pahala. Mudah-mudahan jasa Allah Ta'ala ya, kita minta pertama sehat kepada kita, Allah mudahkan segala hidup kita, Allah panjangkan umur kita. Kita doakan juga guru kita Ustaz Anas sehat afiat, panjang umur berfaadilah, Hasan, dan doa semua yang ada semua di sini. Tidak lain dan tempat Allah setiap taklim keluar dari tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat yang bagus di masjid ini. Allah ampunkan kita dan Allah ampunkan kita satu dua orang kita, baik ada mau tidak ingin berada tapi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.